Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah salat subuh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa sudah di penghujung tahun ya. Berarti angka usia kita nambah. Biasanya orang yang mikirin finansial ketika usianya tambah, income-nya juga harus tambah ya. Jadi ketika usia produktifnya nurun, bagaimana income-nya tetap minimal bertahan atau naik gitu. Itu kalau orang mikir ya finansial, dan itu teori umumnya manusia gitu. Nah, bagi kita seorang muslim tidak hanya itu yang kita pikirkan ya. Itu kita pikirkan ya. Tapi kita tidak hanya finansial kita yang kita pikirkan, tapi bagaimana ketika usia kita nambah, angka amalan kita juga nambah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah khairun nas man tala umruhu ya, wa hasuna amaluhu. Itulah sebaik-baik manusia yang ketika umurnya nambah, usianya makin panjang, maka amalnya juga makin baik. Nah sebaliknya ya, seburuk-buruk manusia ya, usianya panjang tapi amalnya makin pecah, makin rusak. Nah naudzubillah min dzalik. Nah 2023 ya, di ujung kita akan memasuki 2024 ya, rame semua, tapi ramenya dengan pemilu ya. Ya, kalau Al-Quran mengingatkan la tulhihim ya tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat. Kalau Al-Quran mengingatkan kita jangan sampai mereka itu tidak dilalaikan oleh tijaratun, oleh bisnis, wala bai'un, dan tidak pula oleh jual beli, an dzikrillahi, dari mengingat Allah, wa iqamis shalah, dan mendirikan zakat, iqamis shalah, mendirikan salat, wa ita'iz zakat, dan menunaikan zakat. Nah kalau bisnis kita nggak boleh mengganggu kita dari sholat, zikir kepada Allah, apalagi urusan politik ya. Lihat di medsos, di mana-mana ini betul-betul ya, menghabiskan banyak waktu masyarakat. Jadi sibuk, diskusi saja udah menghabiskan waktu, apalagi ya kontok-kontokan ya.
saling nyerang. Itu tidak hanya ya, rugi, tapi celaka, ya, rusak, merusak persaudaraan, memutus silaturahim. Makanya saya mikir, ini kenapa setiap pemilu umat Islam seakan-akan ya selalu tersingkirkan? Merasa begitu nggak Bapak Ibu? Kayaknya setiap pemilu umat Islam itu kayak jadi bulan-bulan. Ya, mereka hanya dimanfaatkan suaranya. Ya. Tapi kepentingan-kepentingan umat Islam jarang sekali diperjuangkan. Ya. Kenapa? Ya setiap pemilu permusuhan antar umat Islam semakin kencang, ya kan? Setiap pemilu kontok-kontokannya makin ya kencang. Padahal Al-Quran mengatakan wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan janganlah kalian ya berpecah belah, janganlah kalian berselisih, berbantah-bantahan. Fatafshalu, ya, yang itu menyebabkan kalian kalah, wadadri hukum, dan menyebabkan ya kekuatan kalian ya pergi. Sehingga setiap pemilu umat Islam makin lemah karena makin kencang kodok-kodokannya. Nah, kalau urusan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah saja ya. Kalau urusan harta, urusan anak saja itu Allah ingatkan, jangan sampai itu ya menyibukkan, melalaikan kita an dzikrillah. Nah, lebih-lebih urusan ya yang jauh ya, tidak lebih penting dari urusan ya, anak dan harta kita. Nah, itulah yang menjadi evaluasi kita semua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di ujung tahun ini, nah, amalan apa yang sudah kita lakukan? Peningkatan seperti apa yang sudah kita torehkan? Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Dan menyongsong tahun baru besok ya. Kalau yang umurnya sekarang 40 ya, besok 41. Masihkah sama amalnya? Yang sekarang 50 ya, besok sudah 51. Dan terus begitu. Waktu terasa begitu cepat, kayaknya baru kemarin tahun baru, sekarang sudah mau tahun baru lagi. Tapi amalan kita segitu-gitu mulu, ya kan? Ngajinya nggak ada peningkatan, infaknya nominalnya sama atau malah kurang, ya kan? Ke masjidnya juga belum maksimal, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kita ingin di akhir tahun ini ya, man tola umruhu hasuna amalu. Siapa yang dikasih umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya semakin baik kualitas amalnya dan kuantitasnya. Inilah insyaallah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya, memberikan umur panjang dan juga memberikan taufik dan hidayahnya, kekuatan dan pertolongannya, sehingga kita bisa memperbaiki dan meningkatkan amalan kita sebagai bekal kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan bekal kita terbaik adalah Al-Qur'an sebagai mukjizat terbaik. Ya. Segala-galanya di Al-Quran kita dapatkan, Bapak Ibu. Tadi yang sudah meninggal, yang dikirimkan juga apa? Al-Quran, Al-Fatihah. Itu bayangkan Bapak Ibu yang ada di kuburan,
dapat kiriman Al-Fatihah, seneng nggak? Ini kemana anak-anak saya? Ini kok ada yang ngirimin gitu. Saya di sini udah kepanasan, kehausan gitu. Ya, nggak ada yang ngirimin. Tiba-tiba dikirimin Al-Fatihah. Ya, seneng nggak? Al-Quran, ya, kita sudah meninggal pun masih mengalir. Gitu. Apalagi yang dikirimkan Al-Baqarah, lebih seneng lagi. Ya, apalagi 30 juz. Masya Allah. Punya anak 5 semuanya hafid-hafid. Nah, setiap hari mengirimkan Al-Quran buat kita yang sudah di kuburan. Itu di kuburan. Di akhirat, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena dia nanti akan datang di hari kiamat memberikan pertolongan kepada para ahli Quran, para pembacanya. Nah, ayat demi ayat kita baca, inilah modal, inilah ya, makanan yang Rasulullah sebut sebagai makdubah, hidangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bayangkan Bapak Ibu masuk rumah makan, kita pengajian sekarang ini, kita ini lagi masuk rumah makan. Jangan keluar dulu sebelum kenyang. Ya. Baru masuk rumah makan, ya, lihat menunya udah kabur. Ya. Ini nggak tahu dengan menunya, nggak tahu rasanya. Nah, ngelihat Al-Quran kayak kita masuk rumah makan. Jangan pulang dulu sebelum kenyang. Ya. Dan kalau sudah kena, ya, nyicipin Al-Quran dan sudah tahu rasanya, nah, dipastikan Bapak Ibu nggak bakalan mau keluar. Tuh, kalau yang sudah kenal, yang sudah tahu rasanya Al-Quran, yang sudah bisa menikmati Al-Quran, sekali cicip, sekali nyantap, sudah nggak mau, ya, pisah. Itulah Utsman bin Affan. Ya, dia sampai memberikan testimoni, idza kanatil qulubu thahiratan lan tasba' min tilawatil Quran. Kalau hatinya itu sudah bersih, ya, maka tidak ada orang yang, ya, merasa bosan dari membaca Al-Quran. Kalau Bapak Ibu masih merasa ada rasa bosan, nah ini hatinya masih penuh dengan noda, penuh dengan kotoran. Itu yang bikin kita nggak betah dengan Al-Quran. Bukan karena sulit Al-Quran dibaca, bukan. Tapi hati kita yang masih kotor, masih lebih dominan dunianya. Ya, teruskan baca Al-Quran sampai hati kita itu bersih. Nah, kalau sudah terusan kita baca Al-Quran terus gitu ya, hati kita akan bersih, dan disitulah nanti kita nggak akan pernah bosan baca Al-Quran. Maka apalagi cuma sebulan sekali, pekan keempat, ya, kangen ibu-ibu, ya, Bapak Ibu, pengen terus pulang sini juga pengen lagi buka Al-Quran, pengen terus. Nah, kayak begitu kajian kita, ya, tadabbur Al-Quran itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini kita akan menyantap hidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Baqarah masuk ayat ke 106. Kita masih pada tema orang, ya, karakter orang Yahudi. Nah, ini memang panjang sekali dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Karena mereka ini, Yahudi dan Nasrani, ahlul kitab ini, ya, bangsa terakhir, umat terakhir sebelum umat Nabi kita Muhammad SAW, sebelum kita. Jadi seakan-akan semua karakter manusia itu terkumpul di, ya, Bani Israel. Semua kejahatan seakan-akan, ya, ada pada bangsa
Bani Israel. Sehingga model mereka ini sangat penting untuk kita ketahui agar umat terakhir ini sebagai umat yang sempurna, yang Allah sebut sebagai syuhada, umat yang lahirnya belakangan tetapi oleh Allah dijadikan syuhada, saksi. Ini kan istimewanya umat ini. Saksi itu kan yang tua harusnya, yang lihat anak-anak cucunya, bukan yang belakangan. Gimana yang belakangan menyaksikan yang sebelumnya, tapi keistimewaan umat ini sebagai umat syuhada akan menyaksikan umat-umat yang menjadi saksi umat-umat terdahulu di hadapan Allah kelak. Nah, model keberagamaannya orang Yahudi dan Nasrani jangan sampai kita tiru. Nah, ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat 106 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha." Nah, ini pembahasan agak sedikit akademis ya. Kalau dalam kampus-kampus ini panjang. Pembahasan nasakh mansukh itu satu kitab sendiri. Dan ulama-ulama banyak mengarang kitab temanya nasikh mansukh gitu. Dan syarat menjadi mufti, menjadi qadhi, menjadi mufassir itu harus tahu nasikh dan mansukh. Itu syaratnya. Makanya Sayyidina Ali itu pernah keliling datang ke qadhi-qadhiyah, hakim-hakimnya. Ente tahu nasikh mansukh? Tanya begitu. Jadi Sayyidina Ali nanya ke hakim-hakim, ente tahu nasikh mansukh? Enggak. Halakta wa ahlakta, kata beliau. Celaka kamu dan mencelakakan orang gitu. Jadi kalau nggak tahu nasikh mansukh itu celaka dan mencelakai orang. Itu kalau seorang mufassir, itu kalau seorang mufti, itu kalau seorang qadhi hakim, celaka. Nah, nansakh, apa itu nasikh mansukh? Yaitu ada hukum lama disebut, kemudian diganti oleh hukum baru. Nah, hukum baru ini disebut nasikh yang menggantikan hukum lama yang disebut dengan mansukh. Jadi ada hukum lama, ada hukum baru. Nah, yang lama ini digantikan oleh yang baru. Yang lama disebut mansukh, yang baru disebut nasikh. Dan ini terjadi dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik syariat-syariat terdahulu maupun syariat Rasulullah SAW. Itu terjadi yang namanya nasikh mansukh. Dulu zaman Nabi Adam boleh nikah sama saudara. Sayyidah Hawa ketika melahirkan selalu dua kembar, laki perempuan 20 kali. Lahiran berapa kali? 20 kali. Sekali lahir dua. Nah, begitu. Sekali lahir dua. Laki perempuan begitu. Makanya anaknya Nabi Adam 40. Nah, laki lahir, laki perempuan. Nah, syariatnya zaman dulu, anak yang dilahirkan, anak kembar dilahirkan pertama dengan anak kembar yang dilahirkan berikutnya, nikahnya silang. Yang laki nikah dengan adiknya perempuan, yang perempuan nikah dengan adiknya laki, gitu. Nah, itulah pernikahan, yaitu Qabil, Habil dan Iklimah, saudaranya. Nah, setelah itu tidak boleh nikah antar saudara.
Jamak itu boleh karena manusia terbatas. Kalau nggak nikah sama saudara, sama siapa? Nah, bersamaan ya banyaknya ya manusia, maka perlahan syariat itu tidak diperlakukan lagi, tapi diperlakukan dengan syariat yang lain. Nah, zaman dulu boleh nikah, 2 saudara dinikahi oleh 1 laki-laki boleh, 3 saudara dinikahi oleh 1 laki-laki boleh, gitu. Ya, itulah Nabi siapa? Nabi Yakub, ya, menikahi ya 2 bersaudari, ya, yaitu Lea sama Rahel. Ini 2 bersaudara, Lea sama Rahel, ya. Bahkan tidak saudara, 2 pembantunya pun dinikahi, gitu. Jadi 4. Rahel yang nanti jadi ibunya Nabi Yusuf dan Benyamin. Nah itu boleh syariat itu. Ya, tadinya sesama saudara boleh. Sekarang banyak saudara dinikahi 1 laki-laki boleh. Nah kemudian di syariat Rasulullah SAW 2 saudara tidak boleh dinikahi sekaligus, salah satu saja, gitu. Kecuali meninggal baru dinikahi boleh. Nah itulah Ruqayyah dan Ummu Kulsum, dua-duanya putri Rasulullah SAW, ya, dinikahi oleh Sayyidina Utsman bin Affan yang kemudian disebut Dzunurain. Nah itu namanya syariat Allah yang terdahulu digantikan oleh syariat terbaru. Itu namanya nasikh mansukh. Jadi ajaran Nabi Adam dinasakh oleh ajaran Nabi Nuh. Ajaran Nabi Nuh kemudian dinasakh oleh nabi-nabi setelahnya, Nabi Ibrahim. Lalu kemudian nanti ya ajaran Nabi Musa dinasakh oleh ajaran sampai oleh Nabi Isa. Gitu. Tapi orang-orang Yahudi itu tidak terima ajaran seperti ini. Nah, kita kan lagi bicara orang Yahudi. Mereka mengklaim bahwa ajaran satu-satunya ya ajaran Yahudi, yaitu ajarannya Nabi Musa. Mereka nggak menerima ajaran Nabi Isa. Nah inilah masalahnya orang Yahudi itu. Jadi mereka menolak ajaran Nabi Isa. Padahal jelas di kitab mereka di Taurat itu dijelaskan bahwa akan datang Nabi setelah Musa, yaitu Isa, yang membawa ajaran yang ya ajarannya ini ya meralat ajaran sebelumnya. Tapi mereka nolak, gitu. Begitu juga Nasrani menolak ajaran setelah ya Nabi Isa, yaitu menolak ajaran Nabi Muhammad SAW. Mereka hanya mengklaim bahwa ajaran mereka menasakh sebelumnya, gitu. Yahudi mengklaim, menerima, mengakui bahwa ajaran Yahudi menghapus ajaran Nabi sebelumnya, gitu. Tapi mereka tidak mau dihapus ajarannya oleh Nasrani, gitu. Begitu juga Nasrani, mereka terima bahwa ajaran Nasrani menghapus ajaran Yahudi, gitu. Tapi mereka nggak mau menerima Islam menghapus ajaran mereka, gitu. Nah ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala diingatkan, manansah min ayatin, ya, tidaklah kami nasakh dari satu ayat, merubah ya, satu ayat, ya, mengganti satu ayat, atau kami lupakan ya ayat, na'ti bi khairin minha aw misliha, melainkan aku ganti, kami datangkan dengan yang lebih baik lagi, atau minimal sepadan, aw misliha, ya. Jadi ketika ada ajaran Yahudi, datang ajaran Nasrani menyempurnakan. Ketika ajaran Nasrani Nasrani datang ajaran Islam menyempurnakan. Nah ini lebih baik, gitu. Nah, nasakh mansukh ini terjadi juga dalam
satu syariat. Itu dalam syariat Nabi kita Muhammad SAW ada ajaran yang dulu ditetapkan lalu digantikan. Itu. Nah ini juga terjadi. Misalkan dulu awal-awal Rasulullah SAW sholat menghadapnya kemana? Ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Itu dilakukan Rasulullah sampai selama 16 bulan. Nah setelah itu barulah turun ayat untuk mengalihkan kiblat umat Islam ke Masjidil Haram. Nah melihat peristiwa ini orang-orang Yahudi, karena ini terjadinya di Madinah, orang-orang Yahudi asik membuli umat Islam. Jadi membuli itu udah lama ada. Nah ini sasaran untuk menembak umat Islam. Apa kata orang-orang Yahudi? Nah lihat tuh, umat Islam nggak konsisten, gitu. Nggak konsisten nih mereka. Ini tadinya sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa, bukan sekarang menghadap ke Masjidil Haram. Nggak konsisten umat Islam. Nah maka Allah turunkan ayat ini, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Jadi Allah turunkan ayat itu. Inilah sebab nuzulnya ayat ini. Orang-orang Yahudi di Madinah itu membuli umat Islam karena ada satu ajaran yang dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah itu. Nah oleh karena itu di dalam Al-Quran juga terjadi nasakh mansukh. Ada ayat yang dulu pernah diturunkan, tapi kemudian tidak ada di Rasul Utsmani. Ada ayat yang kayak gitu. Nah ini disebut dengan naskhul Quran, naskhul qiraat dunal hukm. Ini disebut menasakh qiraatnya, tapi hukumnya tetap berlaku, ajarannya tetap berlaku, tapi tilawahnya, qiraatnya nggak ada ditemukan dalam Al-Quran. Nah di antara itu riwayat Aisyah. Dulu ada ayat Al-Quran yang mengatakan asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya fajliduhuma. Asy-syaikhu wasy-syaikhu, kakek-kakek dan nenek-nenek ketika keduanya berzina. Nah, ada ayat kayak begitu dulu. Fajliduhuma, maka rajam atau cambuklah keduanya. Farjuhuma, rajamlah keduanya. Nah itu ada kakek-kakek, nenek-nenek berzina. Tapi kemudian di Rasul Utsmani ayat ini tidak ditemukan. Nah ini namanya satu ayat dinasakh, tapi hukumnya tetap berlaku. Kalau ada kakek-kakek, nenek-nenek berzina ya dirajam, dirajam gitu. Jadi Rasul Utsmani inilah Rasul terakhir yang diakui karena